Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrah dan inayahnya. Pada hari ini kita bisa melaksanakan kembali satu kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan pada hari ini merupakan ibadah salat Jumat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pula menjadi kifarat penghapus dosa kita sepekan yang lalu. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jumat kali ini adalah Jumat yang kedua di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Tentu kita berharap bergantinya minggu, bergantinya bulan, bergantinya tahun, tentu kita berharap amal soleh kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengabdian ibadah yang paling baik. Dan juga kita berharap agar setiap saat dosa-dosa kita berguguran. Selain pahala meningkat, tapi juga kita berharap agar dosa-dosa kita setiap hari berguguran. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini dengan perkembangan teknologi, maka manusia dalam hal berinteraksi bukan hanya dengan orang-orang yang ada di hadapan kita, dalam artian di dunia nyata, tapi interaksi kita juga saat ini bisa dilakukan dengan orang-orang yang tidak ada di hadapan kita, atau diistilahkan dengan dunia maya. Bahkan konon katanya interaksi dengan orang yang ada di dunia maya itu lebih sering, lebih banyak dilakukan dibandingkan interaksi dengan orang-orang yang nyata di hadapan kita. Bahkan banyak orang yang ketika sedang ngobrol dengan temannya, dengan rekannya yang ada di hadapannya, tapi justru dia pun berkomunikasi dengan temannya yang ada di luar sana.
Nah, tentu ini adalah perkembangan teknologi yang berkembang saat ini. Maka kita kaum muslimin dengan perkembangan teknologi ini tentu tetap prinsip kita bahwa kita tetap dalam keadaan iman kita yang kuat, akhlak kita yang benar. Kita berharap interaksi dengan dunia nyata bertambah pahala kita. Begitu juga ketika interaksi dengan dunia maya, pahala kita tetap bertambah. Maka di kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan berkaitan dengan adab. Adab ketika kita berinteraksi dengan dunia maya atau adab menggunakan media sosial. Ketika kita menggunakan media sosial, maka peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbuka lebar. Salah satu adab ketika kita menggunakan media sosial, bahwa kita niatkan interaksi dengan orang lain, atau ketika kita menggunakan media sosial, kita niatkan karena Allah Ta'ala. Ketika kita buka Facebook, ketika kita buka YouTube, niatkan bahwa saya ingin mencari informasi yang bermanfaat. Karena tidak sedikit berbagai macam profesi ketika mencari ilmu-ilmu yang baru berkaitan dengan profesinya, ia dapatkan dari Facebook ataupun juga YouTube. Nah, maka niatkan agar apa? Agar ketika kita membuka gadget, membuka HP, terhindar dari konten-konten yang tidak baik, yang jorok, yang porno, yang kasar, dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena sudah diniatkan bahwa saya buka HP dan juga aplikasi yang ada di dalamnya, niat saya mencari ilmu, niat karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu bukan hanya dari dunia nyata, dari dunia maya pun bisa kita dapatkan. Silahkan, dan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut ilmu via HP dan juga aplikasi yang dalamnya sama nilainya dengan menuntut ilmu langsung. Salaka torikon, dalam rangka mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan padanya jalan menuju surga. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita menggunakan media sosial, gadget dan juga perkembangan teknologi yang lainnya, maka berita yang sampai kepada kita itu sangat cepat. Maka sikap kita kaum muslimin ketika mendapatkan berita, mendapatkan informasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita, fatabayyanu,
agar kita tabayun dengan informasi yang didapatkan. Jangan mudah kita men-share, membagi kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara 6 perkara yang Allah tidak suka, yang Allah benci, di antara ke-6 perkara itu adalah qila wa qala. Apa qila wa qala itu? Dikatakan dan mengatakan. Informasi sampai kepada kita, kemudian kita langsung sebarkan. Maka perbuatan ini Allah sangat benci. Lalu bagaimana sikap kita ketika mendapatkan informasi? Tidak langsung disebarkan, tapi kita tabayun dulu, cek and recheck dulu berkaitan dengan informasi yang saya terima. Apakah informasi ini benar ataukah salah? Kalau informasi berkaitan dengan ilmu agama, apakah ini benar atau salah? Kalau berkaitan dengan informasi yang umum, ajakan atau seruan, apakah ini benar atau salah? Apakah ini manfaat ataukah kalau saya share ini mendatangkan madorot? Ini harus dipikirkan. Itulah pribadi seorang muslim. Ketika informasi sampai kepada kita, maka kita tabayun dulu informasi ini. Apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu jamaah salat Jumat, berkaitan dengan pemilihan gubernur dan juga wali kota Cimahi, tentu akan banyak informasi kepada kita. Informasi ajakan untuk memilih paslon, dan juga tidak menutup kemungkinan informasi yang negatif berkaitan dengan paslon ini. Kita harus tabayun, jangan mudah nge-share. Pikirkan manfaat apa madorot kalau seandainya ini saya sebarkan. Nah, maka dengan demikian sikap yang kita lakukan itu adalah sikap yang baik. Maka dengan demikian, kalau itu yang dilakukan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita agar kita terus berada dalam jalan yang benar. Aqulu qouli hada wastaghfiru li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus menjadi penguat bagi kita ketika kita melakukan berbagai macam perilaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi."
Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Tapi hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismin misla ismi fa'ilihi." Siapa yang melakukan, menunjukkan kepada perbuatan yang jelek, maka baginya dosa seperti dosa orang yang melakukannya. Maka disinilah sekali lagi khatib mengajak kepada pribadi khatib, umumnya kepada para jamaah sekalian, mari ketika informasi yang kita dapatkan, kalau kita ingin mendapatkan pahala, maka tabayun terlebih dahulu. Kita cek dan recheck, seandainya ini benar, ini manfaat bagi orang lain, tidak menimbulkan kemadorotan, tidak menimbulkan keresahan, maka sebarkanlah. Maka kita mendapatkan pahala dari menyebarkan informasi yang baik. Tapi sebaliknya, jika seandainya informasi ini adalah salah, informasi ini adalah hoax, dan juga mungkin akan mendatangkan madorot, menimbulkan keresahan, maka cukup informasi tersebut hanya sampai kita saja, tidak perlu disebarkan. Sebab ketika kita sebarkan, maka orang yang mendapatkan informasi kemudian melakukan yang hoax yang tadi, yang tidak bermanfaat, maka kita akan kebagian dosanya. Nauzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah dari informasi-informasi yang tidak baik, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala berada di jalan yang benar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.